Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi bagaimana cara membayar pajak, mengimport pajak di Google AdSense ya. Nah, langkah pertama itu tinggal kita klik aja yang sini ya, aksi ya pembayaran dari YouTube Anda akan ditangguhkan, akun Anda harus diperbaiki, klik aksi. Dan nanti maka akan muncul tampilan kelola info pajaknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini di Amerika Serikat. Nah, jadi kita wajib mengisi info pajaknya dulu karena pembayaran kita akan ditangguhkan jika kita belum mengisi pajak ya teman-teman ya. Nih ya, langsung aja klik tambahkan info pajak di sebelah kanan, baru klik mulai formulir. Teman-teman bisa baca dulu ketentuannya, boleh dibaca. Nanti kalau sudah yakin baru klik mulai formulir ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah jenis akun Indah Juwita perorangan atau individu ya teman-teman. Tinggal dipilih aja yang perorangan sesuai dengan akun kita masing-masing, kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Kemudian kita klik berikutnya ya teman-teman. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, pilih jenis formulir W4-nya. Nah, ini kita pilih yang atas ya teman-teman ya. Formulir yang paling sering digunakan oleh individu dan ASN dan juga non AS, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat pajak, perjanjian pajak. Jadi yang klik yang paling atas. Oke, kalau sudah langsung kita klik berikutnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya menunggu loading sebentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada identitas pajak, diisi nama individu, kemudian nama DBA atau bisa diabaikan, opsional ya, kemudian warga negara. Nah, ini diisi aja teman-teman ya, nama, kemudian warga negara diisi Indonesia ya. Kemudian untuk nama DBA itu bisa tidak perlu diisi. Kemudian ada ini TIN asing. TIN asing ini adalah untuk mengisi NPWP teman-teman ya, nomor identitas wajib pajak. Jadi untuk teman-teman yang memiliki NPWP itu nanti pemotongan pajaknya ada lebih murah ya teman-teman ya, dibandingkan yang belum mempunyai NPWP. Nah, kalau kita punya NPWP langsung kita isi aja nomor NPWP-nya teman-teman ya. Tapi jika tidak punya NPWP cukup di skip aja karena ini adalah opsional. Nanti kita akan lihat teman-teman perbandingan berapa yang menggunakan NPWP potongan pajaknya dan berapa yang tidak menggunakan NPWP.
Nah, kalau sudah diisi NPWP-nya, nanti kita klik aja lagi berikutnya ya teman-teman ya. Kemudian kita isi alamat, kemudian klik checklist saja ya teman-teman yang atas ya. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, nanti tinggal diklik aja satu, akan otomatis terisi datanya sesuai dengan data yang sudah pernah kita input sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian klik berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada perjanjian pajak ya teman-teman ya. Perjanjian pajak. Ini ya, untuk identitas pajaknya sudah terisi, itu alamat suratnya, alamat tempat tinggal tetap sudah terisi ya teman-teman ya. Untuk perjanjian pajak ini, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah? Nah, jawabannya ya. Itu ya teman-teman. Untuk bagi yang punya NPWP jawabannya ya, tapi bagi untuk yang tidak punya NPWP jawabannya tidak. Nah, penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan berlaku antara Amerika Serikat dengan negara tersebut. Nah, kita isi nama negara kita. Nah, jika sudah, langsung ke bawah ya teman-teman ya. Jadi ia diisi juga bagi yang punya NPWP ya teman-teman. Bagi yang tidak punya NPWP jawabannya tidak. Tarif dan ketentuan khusus. Nah, ini bagi yang punya NPWP ada tarif dan ketentuan khusus. Nanti kita bisa klaim ya teman-teman ya. Layanan, AdSense, kemudian royalti film dan TV, kemudian royalti hak cipta lainnya. Itu bisa kita klaim. Untuk klaimnya kita klik satu-satu ya teman-teman ya. Langsung kita klik aja pasal dan ayatnya. Akan otomatis ya teman-teman ya. Nah, kita pilih yang 0%. Tapi kalau yang punya tidak punya NPWP itu kliknya yang 30% ya teman-teman ya. Yang tidak punya NPWP kliknya 30%, tapi yang punya NPWP ada yang 0%, ada yang 10%. Itu perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, alasannya kita klik semuanya, kemudian kita klik berikutnya ya teman-teman. Kemudian ada ini, aktivitas dan layanan dilakukan yang bersikat-sikat. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian ini melakukan aktivitas di negara Amerika Serikat? Jawabannya tidak ya teman-teman. Tidak. Oke, kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, kita checklist ini pernyataannya ya. Saya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan. Oke, klik berikutnya. Nah, ini ada ya pelaporan pajak nih. Pelaporan pajak bisa dikirim melalui alamat hard copy ataupun kita melalui elektronik. Bagusnya disarankan elektronik ya teman-teman ya, untuk memudahkan dan prosesnya cepat. Ya, jadi bisa dibaca perjanjian pajaknya. Nanti kalau sudah menyetujui klik yang kolom yang di bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini udah diisi semuanya, pernah tinjau ya datanya semuanya ya. Dan saya menyatakan checklist, kemudian klik berikutnya lagi ya teman-teman ya. Ini udah. Sudah terisi semua, tinggal konfirmasi dan tanda tangani. Nah, sertifikat formulir klik checklist di kolom box itu bisa dibaca nanti ketentuannya ya teman-teman. Kemudian tanda tangannya itu bisa kita buat tanda tangan dengan nama. Kemudian diisi aja untuk formulir pajak ini tahunnya tahun 2023 sesuai dengan tahun kita mendaftar pajaknya.
Nah, untuk kolom yang di bawah tanggalnya ini apa ya, masih saya buat aja isi tanggal pada saat saya mendaftar pajak. Nah, tanda tangan ini kalau misalnya namanya sama dengan identitas pajak, jawabannya ya. Tapi kalau tidak, makanya bukan pemilik manfaat ya teman-teman. Tinggal dipilih aja. Kalau sama namanya dengan nama pemilik, jawabannya ya. Jika berbeda, tinggal input lagi namanya. Nah, jika tidak, tuh ya teman-teman, saya coba tinggal diinput aja nama lengkap resminya apa. Karena nama di formulir pajak harus nama sesuai dengan KTP ya teman-teman ya. Nah, ini langsung ini sudah ya teman-teman, formulir WBN nya sudah di atas tuh ya. Ini tarifnya sudah diklaim 10%, 10% dan 0%. Nah, ini teman-teman ya, sudah disetujui ya statusnya, berarti laporan pajak kita sudah selesai. Artinya jika kita sudah menerima gaji di YouTube, sudah bisa kita lakukan penarikan ya teman-teman ya. Namun jika misalnya teman-teman yang mendaftar pada awalnya belum punya KTP MPWP, bisa mendaftar kembali jika sudah ada MPWP-nya teman-teman ya. Nanti klik aja lagi kirim formulir baru untuk update MPWP-nya. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan pelaporan pajaknya aman. Bagi yang bertanya boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you.